Ya halo, Analisa Santuy kembali mengudara bersama gua Felix. Dan di episode kali ini gue nggak bakal ngebahas hasil Europa League atau UCL kemarin lah ya. Gue juga karena bolong juga nontonnya, karena ini juga masih leg-leg pertama, masih babak-babak awal, penentuannya masih nanti di bulan Maret. Mungkin nanti gue update-nya di bulan Maret sekalian dengan Libertadores dan CCL. Nah tapi kita kesampingkan itu, kali ini gue mau ngebahas ada dua hal, yaitu tentang hasil undian kualifikasi Piala Asia atau Asian Cup di Cina tahun depan, dan yang melibatkan timnas kita, timnas Indonesia. Lalu kemudian juga ada akibat dari aneksasi atau pencaplokan yang dilakukan Rusia ke Ukraina yang berdampak ke sepak bola. Oke, kita akan bahas dulu dari hasil undian dulu. Hasil undian kita mempertemukan dengan Kuwait, Jordania, dan Nepal. Kita di grup A, dan kita nanti Juni harus berangkat ke Kuwait karena kualifikasi ini dilakukan tersentralisasi di sana, dan kita nyamain 3 kali, tanggal 8, tanggal 11, dan tanggal 14. Ada jeda selang sekitar 3 hari dari masing-masing match. Dua lawan pertama kita adalah lawan Kuwait, terus Jordania dan Nepal. Lalu gue bilang secara di atas kertas, kita kalau melawan Nepal yang mainnya lebih taktikal, kita mungkin masih bisa unggul, karena mungkin mereka cuma ngandelin satu pemain kunci mereka yang main di liga kita, yaitu Rohichan, kalau melawan Nepal. Tapi kalau untuk melawan Kuwait dan Yordania, gue harus jujur, gue sambil minum dulu, gue harus jujur ngomong, kita agak susah. Bukan berarti mustahil, tapi bisa. Cuman yang jadi problem di sini adalah melawan Kuwait dan Yordania ini sangat berat. Gue melihat 3 pertandingan terakhir Kuwait, mereka bisa menang dari Arab Saudi tipis 1-0. Terus juga melawan, gue lupa satu lagi tim siapa, tapi satu lagi mereka ngelawan Kosovo. Ini timnya Ari Janet Murik, bisa menang dengan skor 0-2 kalau nggak salah. Dan bisa dibilang 3 pertandingan terakhir mereka tanpa kebobolan, minus kebobolan. Melihat juga dan juga melawan Yordania, ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Kuwait dan Yordania adalah tim Timur Tengah, Asia Timur Tengah. Secara postur tubuh kita udah pasti kalah sama mereka. Mereka tuh tinggi-tinggi, gede-gede, lebih keker, udah postur yang bener-bener sepadan Eropa. Dan menurut gue solusi paling terbaik adalah memang mau tidak mau, suka nggak suka, ya kita harus melakukan sebanyak yang kita bisa, sebanyak dan sesuai kebutuhan yang kita butuhkan, yaitu menaturalisasi para diaspora, pemain-pemain kita yang punya darah Indonesia atau ius sanguinnya Indonesia, yang mainnya di luar negeri, yang mungkin mayoritas dari Belanda ya, yang bisa kita dapat. Yang sudah resmi kan ada Jordi Amat, Sandy Walsh, itu tinggal nyelesain berkas, baru bakal diresmiin juga, dan mungkin mereka bisa main di Maret pada saat uji coba. Kemudian ada Shane Patinama, sekarang lagi mengajukan. Kemarin sempat gagal itu Kevin Dix sama Mes Hilgers karena terganjal oleh izin restu dari keluarga mereka. Cuman ya patah tumbuh ulang berganti, dua itu hilang, kita masih punya Shane Patinama yang lagi kita perjuangkan. Memang kemarin Jordi Amat, gue sempat baca, masalahnya adalah dia sudah bermain di level junior sebanyak 23 caps. Tapi balik lagi, dia kan belum dapat cap senior bersama dengan timnas Spanyol. Artinya dia masih bisa bermain untuk timnas manapun. Dan akhirnya Jordi Amat udah selesai dan dia bisa diresmikan untuk bermain bersama dengan timnas kita, timnas Indonesia. Nah, Sandy Walsh juga sudah, dan dia sudah menyatakan kecintaan yang sangat luar biasa kepada negara kita. Dia ingin membanggakan kakeknya yang juga berdarah Indonesia. Lalu kalau gue bilang sih, untuk melawan Kuwait dan Yordania, mau tidak mau nih kita memang butuh naturalisasi. Kita udah punya Elkan Bagot sama Sandy Walsh sebagai back tengah, dan mereka punya fisik yang bisa dibilang fisik yang memang fisik Eropa, yang dibutuhkan untuk melawan pemain-pemain Kuwait dan Yordania yang memang badannya memang besar-besar. Kita udah ada di situ. Terus kita juga udah punya fullback dengan kecepatan dalam diri Asnawi dan Arhan yang baru gabung ke Tokyo Verdy, ditambah dikombinasikan lagi dengan kedatangan dua pemain Senika kita, yaitu Egi dan Witan.
kalau gue bilang sih peluang kita tidak akan mungkin mudah untuk menang, tapi tidak mustahil juga untuk kita menang. Gak mudah untuk menang, tapi kita masih punya harapan juga, punya peluang untuk menang. Ya balik lagi, apakah Coach Sintayong bisa mengkombinasikan pemain naturalisasi ini, yang naturalisasi diaspora ini, bukan yang tinggal 5 tahun di sini, dengan para pemain kita yang sudah keluar negeri. Beberapa pemain kita yang sudah, teman-teman kita yang sudah keluar negeri, bahkan mungkin ini di akhir musim Liga 1, Liga 2 ini ada lagi mungkin pemain yang akan terbang keluar negeri. Ya kita berharap aja semoga trio agen kesayangan kita nih, Om Gabriel Budi, Om Dusan, Om Talpes, bisa membawa pemain lagi lebih banyak keluar negeri supaya mereka lebih matang, punya pengalaman bermain dengan level tinggi yang lebih besar daripada di sini. Walaupun memang gajinya tidak segede di sini, tapi paling nggak para pemain-pemain yang dibawa oleh trio agen kita ini bisa membawa dampak yang positif untuk timnas kita, baik nanti buat kualifikasi Asian Cup ataupun nanti yang muda-muda nanti untuk Piala Dunia U20. Dan kalau memang diperlukan ya kita coba lagi menaturalisasi beberapa pemain sesuai kebutuhan, bahwa tidak ada salahnya kita mengkombinasikan pemain naturalisasi diaspora yang Ius Sangwin lalu juga dengan pemain lokal, tapi lokal yang memang kualitasnya sudah teruji, baik itu di Garuda Select, Elite Pro, dan sudah dibawa ke luar negeri. Itu menurut gue jadi jaminan mutu timnas kita bakalan kuat, either itu di Piala Dunia ataupun nanti Piala Dunia U20 ataupun nanti di Asian Cup. Ya kita berharap yang terbaik sih, semoga mereka lolos dan bisa memberi yang terbaik lah, mempersembahkan yang terbaik untuk timnas kita yang udah absen sejak terakhir 2007. Amin. Nah, yang berikutnya gue mau ngebahas tentang akibat dari aneksasi atau pencaplokan yang dilakukan Rusia ke Ukraina, yang belakangan ini kita cukup nggak tenang ya, bikin kita nggak tenang juga, karena ini udah menyentuh posisinya udah kayak mau perang dunia ketiga nih, karena kan melibatkan negara Dewan Keamanan sekelas Rusia, bahkan Amerika juga bisa terlibat di sini. Yang gue dengar terakhir sih memang 4 juta lebih masyarakat yang kerja di sana, yang orang-orang luar negeri yang kerja di Ukraina, tinggal di Ukraina, itu kayaknya bakal dipulangkan ke negara asalnya karena mengingat situasi yang nggak aman saat ini. Nah, tapi kita nggak mau bicarain soal dampak politisnya atau gimana masalah politisnya, kita akan bicara tentang dampak dari sepak bola kepada Rusia setelah melihat Rusia melakukan agresi militer mereka ini. Yang pertama, dampaknya adalah yang baru hangatnya nih, UEFA memutuskan untuk memindahkan arena final Liga Champions yang seharusnya ada di Krestovsky Gazprom Arena tahun ini, berpindah ke yang di markasnya Zenit Petersburg, berpindah ke Stade de France, markas timnas Prancis. Ini pilihan yang memang berat, tapi UEFA mau nggak mau melakukan ini atas dasar demi keamanan juga bersama, apalagi final kan masih jauh ya, masih bulan Mei, masih 3 bulan lagi final, 3 bulan dari video ini dibuat, tanggal 28 Mei. Dan juga walaupun gue bilang nih pemindahan ke Prancis ini ada intrik dari perbuatan Pak Nasser ya, karena kan pasti kan dia kan board of directornya UEFA, pasti dia juga yang ngebujuk agar pemindahan arena final bisa dilakukan di Prancis, khususnya di Paris. Ya mungkin ini bisa memudahkan supaya PSG bisa masuk final. Memang gue bilang emang si Nasser ini udah licik dari kiri kanan emang, kalau gue harus jujur. Ya fans PSG terserah ya mau ngomong apa juga ya, tapi memang kenyataannya adalah ini memang mereka sudah melakukan ya kecurangan lah. Nasser ini udah melakukan kecurangan demi keuntungannya sendiri kalau gue bilang pemindahan ke Paris ini, padahal masih ada negara lain yang lebih netral, bisa ke Allianz Arena dimajuin yang harusnya tahun 2025, ataupun Ataturk bisa dimajukan, kan mereka udah dimundur terus kan dari 2020 sampai 2021 yang 2 kali negara Portugal jadi tuan rumah beruntun. Itu yang pertama, pemindahan dari markas Zenit Saint Petersburg ke markas timnas Prancis, dari Krestovsky Gazprom ke Stade de France. Yang kedua, ini berhubungan sekali dengan bisnisan. Yang kedua adalah Schalke, tim favorit gua, memutuskan untuk tidak lagi mencantumkan nama Gazprom di kaos jersey mereka.
dan juga menunda proyek Nord Stream 2 untuk uh, pengalihan jalur lah, untuk pendistribusian jalur gas dari Gazprom Rusia ke Jerman. Padahal itu udah proyek yang ambisius untuk bisa membuat gas dari Rusia bisa langsung sampai ke Jerman. Ya sadar bahwa memang resikonya lah Schalke akan kehilangan banyak uang ya, karena ini kan mereka lagi krisis banget juga kan. Setelah degradasi musim lalu, mereka masih krisis juga sampai sekarang untuk coba naik lagi ke Bundesliga 1. Tapi mau nggak mau dilakukan karena ini juga demi menjaga citra baik klub di mata fans juga, dan menurut gue setuju harus dilakukan ini meskipun harus mengorbankan salah satu aspek finansial mereka, yaitu dari sponsorship ini, khususnya sponsorship dengan Rusia. Lalu kemudian MU juga salah satu maskapai Rusia, gue juga nggak bisa sebut nama, Aerofold maskapai Rusia ini, mereka sedang memonitor, masih memikir-mikir juga apakah kerjasama dengan Aerofold ini masih bisa dilanjutkan apa enggak ya. Lalu kemudian Roman Abramovich, sekarang Roman terancam tidak bisa lagi memegang kendali Chelsea dan menginvestasikan dana yang dia punya ke Chelsea karena dia terbentur sama aturan di Inggris, bukan aturan sih tapi keputusan dekret Inggris yang benar-benar sangat menentang adanya agresi Rusia ke Ukraina, yang itu juga sudah disampaikan langsung oleh Boris Johnson selaku PM-nya Inggris. Berita pastinya mungkin gue nggak tahu gimana, tapi menurut gue ya seperti itu. Lalu kemudian ini tentang menyangkut playoff Piala Dunia, Polandia atau Swedia bahkan Ceko, mereka bukan Ceko kan lawan Rusia, tapi Polandia atau Swedia nih, seandainya Rusia masuk ke final playoff, Polandia sama Swedia itu nggak mau ngelawan Rusia, mereka pasti akan ngeboikot. Bahkan nih kalau selama konflik ini masih berlanjut dan Ukraina masih nggak aman, Ukraina pun yang kemungkinan masih bisa masuk ke babak final playoff, bisa mungkin ketemu dengan Scotland atau Wales, terancam nggak bisa main di kandang mereka. Ini berbahaya menurut gue juga, karena kalau sudah menyangkut masalah boykot kayak gini, ini juga merugikan dari pihak timnas Ukraina dan timnas Rusia. Kalau gue berharap sih semoga dua-duanya kalah, karena kalau mereka kalah, ya itu akan memperburuk citra mereka di dunia olahraga sepanjang tahun ini. Belum lagi kan juga tadi baru update F1 Rusia juga dibatalkan karena masalah agresi militernya Rusia ini. Dan itu update-nya, dan menurut pendapat gue pribadi memang apa yang dilakukan Rusia itu sudah melukai sendi-sendi kehidupan Rusia, apalagi salah satunya di bidang olahraga. Jadi menurut gua pun, walaupun kita tidak terlibat langsung, kita harus bilang bahwa stop war, hentikanlah perang di dunia ini bisa dibilang tidak boleh terjadi. Di negara kita yang sudah maju ini tidak baik pula kalau kita masih harus berperang angkat senjata, berkonflik dengan negara lain hanya demi mencaplok sebuah negara dan menganeksasinya. Oke, itu aja pandangan dari gua, apa yang bisa gua sampaikan dari analisa sampai kali ini. Thanks for watching.